Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmatun Hasanah, NPM 2459201095 kelas TIC. Di sini saya akan membahas tentang teori organisasi bisnis yang berjudul Inovasi Organisasi melalui Penerapan Manajemen Pengetahuan. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, inovasi menjadi kunci keberlanjutan organisasi. Organisasi dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Salah satu pendekatan strategis untuk mendorong inovasi adalah melalui penerapan manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah proses sistematis dalam mengelola, membagikan, dan memanfaatkan pengetahuan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Dalam artikel ini saya akan membahas bagaimana manajemen pengetahuan dapat mendorong inovasi dalam organisasi. Yang pertama, mengenai konsep dasar manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan mencangkup serangkai proses yang dilibatkan akuisisi, penyimpanan, penyebaran, dan penerapan pengetahuan. Jadi terdapat dua jenis utama pengetahuan dalam organisasi, yaitu pengetahuan tajid dan pengetahuan eksplisit. Pengetahuan tajid ini bersifat instruktif dan sulit diungkapkan, contohnya seperti pengetahuan individu atau pengalaman individu. Yang kedua, pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit ini ialah pengetahuan yang dapat didokumentasikan dan dibagikan, contohnya seperti manual, laporan, ataupun data. Yang kedua, mengenai inovasi dalam organisasi. Inovasi adalah proses menciptakan nilai baru melalui pengembangan ide produk, proses, ataupun layanan yang lebih baik. Inovasi juga dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, inovasi produk, proses, dan organisasi. Organisasi produk seperti pengembangan produk baru atau peningkatan produk yang ada. Inovasi proses seperti perbaikan dalam cara kerja ataupun produksi. Inovasi organisasi seperti pemberitahuan atau pembaruan struktur organisasi, budaya, atau strategi. Yang ketiga, mengenai penerapan manajemen pengetahuan untuk inovasi. Manajemen pengetahuan berperan penting dalam mendorong inovasi melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama ialah akuisisi pengetahuan. Organisasi dapat mengidentifikasi dan memperoleh pengetahuan dari sumber artikel dan eksternal. Langkah pertama adalah akuisisi pengetahuan. Organisasi dapat mengidentifikasi dan memperoleh pengetahuan dari sumber internal dan eksternal. Hal ini melibatkan pelatihan, kolaborasi dengan mitra, atau investasi dalam teknologi baru. Langkah yang kedua adalah penyimpanan pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh perlu disimpan dalam basis data atau sistem yang mudah diakses oleh seluruh anggota organisasi. Teknologi seperti internet dan perangkat lunak yang berbasis cloud dapat membantu proses penyimpanan pengetahuan. Langkah yang ketiga adalah penyebaran pengetahuan. Penyebaran pengetahuan harus dibagikan secara efektif melalui forum, pelatihan, atau platform komunikasi internal. Penyebaran yang baik memungkinkan seluruh anggota organisasi memanfaatkan pengetahuan yang tersedia. Langkah yang keempat ialah penerapan pengetahuan. Jadi, langkah yang terakhir ini adalah penerapan pengetahuan yang telah dikelola untuk menciptakan inovasi. Misalkan, seperti menggunakan wawasan baru untuk memperbaiki proses produksi atau menciptakan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, membahas mengenai studi kasus. Misalkan Google juga merupakan salah satu contoh organisasi yang berhasil mendorong inovasi melalui manajemen pengetahuan perusahaan.
Perusahaan ini menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan dengan menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan. Google juga mampu menganalisis data secara efektif untuk menghasilkan ide-ide inovasi. Dan selain itu, program seperti 20% Time menggunakan karyawan menghabiskan sebagian waktu kerja mereka untuk proyek-proyek kreatif di luar tugas utama. Yang kelima, mengenai manfaat penerapan manajemen pengetahuan. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional, contohnya seperti pengetahuan yang terorganisasi dengan baik, mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang kedua, pengembangan produk dan layanan baru, contohnya seperti ide-ide baru yang muncul dari pemanfaatan pengetahuan kolektif. Yang ketiga, keunggulan kompetitif, contohnya organisasi yang mampu memanfaatkan pengetahuan dengan baik memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar global. Yang keenam, membahas mengenai tantangan dalam implementasi. Meskipun menawarkan banyak manfaat, penerapan manajemen pengetahuan juga menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya budaya berbagi pengetahuan, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan teknologi atau infrastruktur. Jadi kesimpulannya yang saya bahas mengenai inovasi organisasi melalui penerapan manajemen pengetahuan ialah manajemen pengetahuan merupakan elemen penting dalam mendorong inovasi organisasi. Dengan mengelola pengetahuan secara efektif, organisasi dapat menciptakan nilai baru, meningkatkan efisiensi, dan mempertahankan daya asing. Namun, keberhasilan implementasi memerlukan komitmen dari seluruh elemen organisasi, mulai dari pemimpin hingga karyawan, serta ilustrasi dalam teknologi yang mendukung. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.